Di Kementerian Agama. Di tahun 2011, KPK merilis bahwa kementerian yang seharusnya bebas dari hal-hal yang terkait dengan korupsi karena mengurusi masalah moral dan agama justru merupakan institusi terkorup di tahun tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Zulkarnain Jabar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Al-Quran di lingkungan Kementerian Agama. Zulkarnain Jabar adalah seorang anggota Komisi 8 DPR RI yang juga menjadi mitra Kementerian Agama. Sebenarnya bukan sekali ini saja KPK menyoroti kinerja Kementerian Agama. Tahun 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan sebuah survei terhadap 22 instansi pusat. Hasilnya, standar integritas Kementerian Agama jauh di bawah angka indeks integritas pusat yang mencapai 7,07. Sementara Kementerian Agama hanya mendapatkan angka 5,37. Salah satu catatan yang menonjol adalah maraknya kasus suap dan gratifikasi pelayanan haji. Tapi ini bukan menjadi satu-satunya bukti banyaknya kasus dugaan korupsi di Kementerian Agama. Jauh sebelum survei ini dibuat, pada Agustus 2002, Kejaksaan Agung mendapat laporan adanya dugaan korupsi senilai 116 miliar rupiah di Kementerian Agama. Korupsi itu diduga bersumber di Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Kementerian Agama. Setahun kemudian, Maret 2003, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyelewengan dana pengadaan buku tahun anggaran 2001-2002 sebesar 16 miliar rupiah di Kementerian Agama. Selain dua kasus itu, hingga kini penggunaan dana abadi umat setoran awal para jamaah haji Indonesia juga tidak pernah jelas. Meski penuh dengan ketidakjelasan, pada Februari 2006, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan mantan Menteri Agama Said Agil Al-Munawar terbukti menyelewengkan dana penyelenggaraan ibadah haji sebesar 35,7 miliar rupiah. Selain itu, dia juga terbukti menyelewengkan penggunaan dana abadi umat sebesar 240,22 miliar antara tahun 2002 hingga 2004. Tahun 2010, Kementerian Agama kembali disorot oleh kasus dugaan korupsi alat laboratorium ilmu pengetahuan alam untuk sekolah Madrasah Sanawiyah se-Indonesia sebesar 27,5 miliar rupiah. Dugaan korupsi juga muncul dalam kasus yang sama untuk sekolah aliyah sebesar 44 miliar. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, salah satu kasus korupsi besar yang sempat mencuat di Kementerian Agama adalah kasus dana penyelenggaraan ibadah haji. Kasus ini sempat menyeret sejumlah pejabat di Kementerian Agama, tak terkecuali adalah mantan Menteri Agama Said Agil Al-Munawar. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia rupanya bukan saja soal umat Islam negeri ini yang melaksanakan rukun Islam terakhir di Tanah Suci. Di balik penyelenggaraannya, dana para jemaah haji ini rupanya diduga telah banyak diselewengkan oleh para pejabat di lingkungan Kementerian Agama. Masyarakat masih ingat kasus yang menjerat mantan Menteri Agama Said Agil Al-Munawar yang terseret kasus penyelewengan dana penyelenggaraan ibadah haji sebesar 35,7 miliar rupiah. Selain itu, Said Agil juga terbukti menyelewengkan dana abadi umat sebesar 240,22 miliar antara tahun 2002 hingga 2004. Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Said divonis 5 tahun penjara. Penyelenggaraan haji di Indonesia masih karut-marut. Hingga Februari 2012 lalu, jumlah pendaftar calon haji mencapai sekitar 1,4 juta orang. Padahal, setiap tahunnya, pemerintah hanya memberangkatkan 211.000 orang ke Arab Saudi. Ketika mendaftar, calon jemaah haji harus menyetor uang 25 juta rupiah, meski mereka baru bisa berangkat beberapa tahun setelahnya. Dana pendaftaran ini kini mencapai sekitar 38 triliun rupiah. Jumlah bunga dari dana haji itu ditaksir mencapai 1,7 triliun rupiah. KPK pernah melakukan kajian tahun 2010 yang menunjukkan bahwa uang yang disetor oleh para jemaah haji banyak yang dipakai untuk kepentingan yang justru bukan untuk para jemaah haji langsung. Tim Liputan Metro TV. Tahun 2006, penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah diwarnai dengan kasus keterlambatan catering dan makanan. Mereka yang pada saat itu berada di Mekah dan di Arafah harus menunggu makanan tiba hingga berjam-jam. Kasus kelaparan yang menimpa para jamaah haji Indonesia terjadi pada musim haji tahun 2006 ketika rombongan haji ONH biasa tiba di Mina dan Arafah untuk melanjutkan ibadah. Saat jam makan, makanan dari catering itu tak juga tiba sehingga mereka harus merasakan kelaparan berjam-jam. Sebelumnya selama bertahun-tahun, pemerintah selalu bekerja sama dengan Muasasah Asia Tenggara untuk mengatur urusan makan para jamaah. Muasasah adalah lembaga yang mengurus haji di Arab Saudi.
Namun Kementerian Agama mendapat desakan dari banyak pihak untuk mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan proporsional dalam melaksanakan ibadah haji. Hal ini membuat Kementerian Agama mengalihkan kerjasama catering dari muasasah ke anak catering milik seorang pangeran di Arab Saudi. Mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni memutuskan langsung perusahaan catering ini sebagai penyedia makanan bagi jamaah haji Indonesia. Di luar dugaan, rupanya terjadi persaingan antara muasasah dan anak catering. Adanya dugaan sabotase yang dilakukan oleh muasasah dibantah oleh Maftuh, meski dia tidak menolak terjadi konflik antar pegawai di antara keduanya. Bantuan makanan bagi 189.000 jamaah haji Indonesia yang kelaparan pun segera berdatangan, baik dari para jamaah ONH Plus maupun dari Kementerian Arab Saudi. Melihat karut-marutnya pengurusan catering ini, maka urusan catering bagi para jamaah haji Indonesia dikembalikan ke muasasah. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, bila ada keyakinan bahwa Kementerian Agama merupakan kementerian yang sebagai gerbang penegakan moral dan juga perilaku bangsa, itu adalah soal besar. Ini terbukti dari stempel yang diberikan oleh KPK paling tidak tahun lalu yang menyatakan kementerian ini merupakan institusi terkorup. Ternyata dugaan korupsi dan juga penerimaan gratifikasi bisa mendera kementerian manapun, termasuk juga Kementerian Agama. Bagi masyarakat Indonesia, Kementerian Agama menjadi institusi yang sakral. Pasalnya, kementerian inilah yang seharusnya menjadi penjaga moral bangsa serta menciptakan kerukunan antar umat beragama. Kenyataan yang sangat ironis, kementerian ini justru terlibat oleh rentetan kasus dugaan korupsi, mulai dari penyelewengan dana ibadah haji hingga pengadaan kitab suci Al-Quran. Bagaimana Kementerian Agama mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih apabila di lingkungan internal sendiri korupsi masih tetap hidup? Lalu, bagaimana masyarakat melihat Kementerian Agama saat ini? Ya, sebetulnya justru nilai-nilai agama yang kita harapkan sebagai benteng moral bangsa ini ya, kalau sampai terbukti bahwa itu memang terkorup, menurut saya itu sangat keterlaluan. Lantas kalau Kementerian Agama sudah begitu, kita mau berharap kepada kementerian mana lagi? Kita berharap. Kalau menurut saya ya, memang semua lembaga yang ada di Indonesia ini memang semuanya korup gitu loh. Nggak peduli itu lembaga agama yang yang mengurus tentang agama atau lembaga yang lainnya gitu loh. Ya seharusnya itu nggak boleh terjadi, justru ironis sekali di Departemen Agama ada indikasi korupsi, seharusnya menjadi teladan nih untuk departemen lain itu. Citra dan wibawa Kementerian Agama merosot oleh rentetan kasus korupsi ini. Lalu bagaimana negara bisa mengajarkan masyarakat tentang moral yang berbudi luhur apabila Kementerian Agama sendiri menjadi sarang korupsi? Tim Liputan Metro TV. Sudah saya bawakan sejumlah informasi terkait dengan carut-marut di kementerian yang seharusnya mengawal agama dan juga moral bangsa ini, yakni Kementerian Agama. Semoga Kementerian Agama bisa segera berbenah diri dan tidak lagi menjadi kementerian yang merupakan sarang dugaan korupsi. Saya kembalikan ke Ralf. Baik, terima kasih Fesi Alwi dari Kementerian Agama di Jakarta. Tetaplah bersama kami, Metro Siang akan kembali sesaat lagi dengan sejumlah informasi, salah satunya masih terkait dengan soal korupsi di mana KPK akhirnya menangkap Bupati Buol, Amran Batalipu.